Shalom sahabat Kidi yang terkasih, berjumpa kembali dengan Kak Valen dalam acara kesayangan kita, Renungan Kidi. Hari ini adik-adik judulnya Bermain Sepeda yang didasarkan pada kitab Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan 24. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan dan mendengarkan ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, melengkapi kami dan menolong kami. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang suka banget nih main sepeda nih? Pasti kakak rasa semua adik-adik suka ya main sepeda adik-adik ya. Bangun tidur main sepeda sore-sore. Wah, Bandi juga seneng banget adik-adik main sepeda. Tapi hari ini Bandi tidak boleh main sepeda karena dia dihukum sama mamanya. Loh, kenapa Bandi dihukum adik-adik? Karena dia melanggar perintah dari mamanya. Bandi tidak mau dengerin tuh perintah mamanya. Mamanya bilang sama Bandi, "Bandi, kamu hanya boleh main handphone 2 jam." 2 jam adik-adik ya. Tapi Bandi bermainnya lebih dari 2 jam adik-adik. Dari sore bahkan sampai malam hari. Dan akhirnya mama marah adik-adik dan mama menghukum Bandi. Sama seperti kita yang mau baca nih adik-adik. Tuhan juga menghukum makhluk ciptaannya. Loh, kenapa? Karena berbuat salah yang pastinya adik-adik. Yuk kita buka Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan 24. Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah adik-adik, cerita tentang apa sih? Cerita tentang Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, dia melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan sebuah buah yang Tuhan tetapkan. Dan mereka langgar adik-adik, mereka makan dan akhirnya Tuhan Allah menghukum mereka. Adam dan Hawa tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Mereka yang tadinya enak ya, nyaman di Taman Eden, tiba-tiba harus keluar dari Taman Eden dan mereka harus bekerja untuk bisa cari makan adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang pernah dihukum mama? Ada yang gak ngaku kayaknya. Siapa yang tidak pernah dihukum mama? Wah ini lebih gak mungkin lagi adik-adik ya. Jadi adik-adik, kita pasti semua pernah berbuat salah. Mungkin ada yang sering dihukum mama atau yang pernah dihukum mama. Nah adik-adik, hukuman itu sebetulnya untuk apa adik? Untuk menegur kita ya. Mungkin kita pernah salah, sama seperti Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan. Dan Bandi juga dihukum sama mamanya. Dan mungkin kita juga pernah dihukum sama mama papa atau bahkan ibu guru di sekolah. Nah dengan hukuman yang kita dapat adik-adik, kita jadi belajar. Belajar apa sih Kak? Belajar bertanggung jawab bahwa perbuatan itu salah dan tidak boleh dilakukan lagi. Dan kita pun harus terima adik-adik hukumannya. Karena itu adalah konsekuensi dari kita sudah berbuat tidak patuh sama mama dan papa. Kita juga mau belajar untuk tidak membuat kesalahan lagi. Adik-adik jadi mau lagi dihukum atau enggak? Nah, kalau biar adik-adik gak dihukum adalah patuhi perintah mama dan papa. Patuhi juga perintah di sekolah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali boleh belajar satu hal ya Bapa, untuk menerima setiap konsekuensi yang kami
sudah terima Tuhan. Biarlah kami boleh semakin belajar untuk patuh kepada mama, kepada papa, kepada guru sekolah minggu, pada guru-guru kami di sekolah. Kami mau patuh sehingga kami pun boleh belajar semakin bertanggung jawab ya Bapa. Ajar kami Tuhan, walaupun usia kami masih kecil, kami mau belajar taat akan firman Tuhan, taat kepada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian ya renungan kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik ya, di subscribe, di like, dan dibagikan kepada teman-temannya yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.